Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Liburan Menyeramkan di Villa Tua. Jadi ceritanya, di saat liburan panjang tiba, Ardi, Dika, dan Mira adalah sahabat sejak kecil. Setiap tahunnya, mereka selalu merencanakan liburan bersama untuk merayakan ulang tahun persahabatan mereka. Tahun ini, mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah villa tua di puncak yang baru saja ditemukan oleh Dika dari rekomendasi sebuah situs perjalanan. Villa itu terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian kota dan tersembunyi di antara pepohonan tinggi. Mereka berpikir suasana sepi dan asri akan membuat liburan mereka lebih seru, sekaligus bisa melepaskan penat dan rutinitas sehari-hari. Perjalanan ke villa itu membutuhkan waktu lebih lama dari yang mereka perkirakan. Jalanan yang berliku dan menanjak membuat sinyal ponsel mereka mulai menghilang. Pohon-pohon besar yang tumbuh di kanan kiri jalan semakin rimbun menutupi cahaya matahari, membuat suasana semakin gelap meskipun masih di siang hari. Mira yang mulai merasa tidak nyaman dengan suasana itu berkata dengan nada cemas, "Kamu yakin ini jalan yang benar, Dik? Tempat ini kok kayak semakin jauh dari peradaban ya?" Lalu Dika menjawab sambil menyetir, "Tenang, Mbah Google bilang ini jalan yang benar. Lagi pula, kita sudah hampir sampai." Lalu Ardi menjawab sambil bercanda, "Kamu tahu nggak, tempat-tempat terpencil kayak gini sering jadi lokasi film horor. Pasti bakal seru kalau ada yang bikin film di sini." Lalu Mira membalas, "Aku nggak yakin mau dijadikan tokoh utama film horor, Ar." Pada akhirnya, mereka tiba di villa itu. Villa itu terlihat besar namun sangat tua dan menyeramkan. Dinding-dindingnya penuh dengan lumut, jendela-jendela usang dan retak, serta halaman depannya dipenuhi oleh rumput liar yang tidak terawat. Pohon-pohon itu menjulang tinggi di sekitar villa, membuatnya tampak lebih angker. Meskipun matahari masih tinggi, bayangan pepohonan membuat tempat itu terasa suram dan dingin. Di saat mereka keluar dari mobil, angin dingin berhembus pelan membuat ranting-ranting pohon bergesekan satu sama lain, menciptakan suara seperti bisikan. Mira yang merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri, namun dia mencoba menepis perasaan itu dan mengikuti Ardi dan Dika yang sudah berjalan menuju pintu depan villa. Mira yang melihat sekeliling berkata, "Tempat ini serem banget, beneran seperti di film horor." Lalu Dika membalas sambil membuka pintu, "Justru ini yang bikin seru, kan? Tenang saja, ini cuma tempat tua yang gak dirawat." Di dalam villa itu terasa lebih dingin dan suram. Ruangan-ruangan besar dengan langit-langit tinggi dan perabotan tua yang berdebu menciptakan suasananya yang mencekam. Lantainya berderit di bawah kaki mereka dan ada bau lembab yang menguap dari dinding-dinding penuh lumut. Di ruang tamu ada perapian besar yang sudah lama tidak digunakan, dengan kayu bakar yang tersisa mulai membusuk. Dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan tua yang mulai pudar. Salah satunya menggambarkan seorang wanita dengan wajah muram mengenakan gaun putih panjang. Di sisi lain ada cermin-cermin besar yang kusam, seakan-akan menyimpan bayangan dari masa lalu. Setelah mereka makan malam, di ruangan tamu Mira berkata, "Aku gak nyaman di sini. Tempat ini terasa aneh, kayak ada yang mengawasi kita." Lalu Dika menjawab, "Jangan parno dulu, Mir. Kita di sini cuma untuk bersenang-senang. Lagi pula, mana mungkin ada yang mengawasi kita di sini. Kita kan di sini cuma bertiga." Lalu Mira menjawab pelan sambil melirik ke arah jendela besar yang menghadap ke hutan gelap di luar. "Tapi entahlah, aku cuma punya firasat buruk di sini." Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk bersantai di ruang tamu. Dika yang membawa gitar dan mulai bermain, mencoba menciptakan suasana yang lebih ceria. Ardi dan Mira ikut bernyanyi meskipun hati Mira masih terasa tidak tenang. Namun, ketika malam semakin larut, suasananya berubah menjadi mencekam. Angin di luar semakin kencang, membuat jendela-jendela villa bergetar.
Lampu-lampu yang tadinya redup tiba-tiba berkedip dan mati, meninggalkan mereka di dalam kegelapan yang pekat. Mira yang mulai panik berusaha meraba-raba mencari senter di tasnya dan berkata, "Kenapa lampunya mati ini?" Lalu Dika menjawab sambil menyalakan senter dari ponselnya, "Mungkin sikringnya putus. Kita harus ke ruangan bawah tanah untuk mengecek. Ayo kita coba periksa sikringnya." Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara gemerisik dari dapur. Seperti ada sesuatu yang bergerak. Suara itu semakin jelas, seperti langkah kaki yang perlahan mendekat. Mira dengan suara gemetar bertanya, "Kalian dengar itu? Kayak ada yang jalan di dapur." Lalu Ardi menjawab, "Aku juga dengar, kayak suara piring yang digeser-geser. Tapi siapa yang ada di dapur?" Mereka saling bertatap-tatapan dan ketegangan mulai merayap. Tanpa berpikir panjang, Dika mengajak mereka untuk memeriksa sikring di ruang bawah tanah. Saat mereka berjalan menuruni tangga, suara berderit dari kayu tua semakin terdengar keras, membuat setiap langkah terasa mengerikan. Pintu ruang bawah tanah terbuka dengan suara berderit yang panjang, dan udara dingin mulai keluar, menyambut mereka dengan kesan menyeramkan. Di ruang bawah tanah yang gelap dan dingin, mereka menemukan rak-rak tua penuh debu dan serta kotak-kotak kayu yang sudah rusak. Tempat itu terasa seperti dunia lain, seperti ruang yang tidak tersentuh oleh waktu. Sementara itu, Dika yang mencoba memperbaiki sikringnya, tiba-tiba Ardi mulai merasa tidak enak, seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Lalu Ardi berkata dengan suara gemetar, "Kalian dengar itu? Kayak ada suara yang berbicara." Suara bisikan yang hampir tidak terdengar mulai mengisi ruangan, seolah-olah sedang berbicara sangat dekat di telinga mereka. Tetapi kata-katanya tidak jelas. Namun dari antara bisikan-bisikan itu, mereka bisa mendengar beberapa kata yang semakin jelas. "Jangan pergi, tetap di sini bersama kami." Lalu Mira mulai ketakutan memegang lengan Dika erat-erat. Matanya berkeliaran mencari sumber suara. Napasnya mulai tersengal dan jantungnya mulai berdebar kencang. Berkata, "Aku gak suka di sini. Kita harus keluar sekarang juga." Sebelum mereka sempat bereaksi, tiba-tiba lampu di ruang bawah tanah berkedip beberapa kali dan kemudian mati total. Dalam kegelapan yang semakin pekat, mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Seolah-olah ruangan itu dipenuhi oleh sosok-sosok yang tidak terlihat. Mira tiba-tiba merasakan hawa dingin yang merayap di punggungnya. Dia menoleh ke sudut ruangan dan pandangannya membeku. Ternyata di sana, di dalam kegelapan, dia melihat sesosok anak kecil yang pucat berdiri memandangi mereka dengan tatapan kosong. Anak itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata hitam yang dalam, seperti lubang tak berdasar. Mira berteriak pelan dan menunjuk ke arah pojok ruangan. "Kalian lihat itu?" Ardi dan Dika menoleh, tapi sosok anak itu sudah menghilang. Namun, suasana semakin mencekam ketika pintu ruang bawah tanah tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, membuat mereka terjebak di dalam. Suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki kecil yang mendekat cepat diiringi suara anak kecil tertawa pelan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ardi yang mulai panik berkata, "Aku gak tahan lagi, kita harus keluar dari sini." Lalu mereka bertiga langsung mencoba untuk membuka pintu, tapi pintu itu seakan terkunci dari luar. Suhu di ruangan bawah tanah menjadi turun drastis dan mereka mulai melihat lebih banyak sosok hantu. Di sudut lain ruangan ada seorang pria tua tinggi yang tampak seperti petani, matanya kosong dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah mengutuk mereka yang telah berani masuk ke wilayahnya. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap terdengar suara rantai yang ditarik di atas lantai beton. Suara rantai itu semakin mendekat, disertai dengan suara nafas berat yang terdengar dari dalam kegelapan.
Mira mulai menggigil ketakutan, sementara Ardi mencoba membuka pintu dengan lebih kuat. Ardi yang panik berteriak, "Kita nggak bisa keluar, pintu ini sudah terkunci dari luar." Mira menoleh ke arah Dika, berharap ada ide lain. Tapi sebelum Dika bisa mengatakan apa-apa, Mira melihat wajah seorang wanita dengan mata kosong dan mulut menganga tepat di belakangnya. Wanita itu menjerit keras, suaranya seperti pisau yang merobek udara. Mira tersentak mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Seketika Dika berteriak dengan frustasi, "Lepaskan kami!" Dengan dorongan panik, Ardi akhirnya berhasil membuka pintu dan mereka semua langsung berlari secepat mungkin keluar dari ruang bawah tanah. Namun di lorong menuju pintu depan, mereka bertemu dengan bayangan besar yang menghalangi jalan. Bayangan itu adalah sosok pria dengan tubuh besar dan kepala tertunduk seperti orang yang menggantung diri. Sosok itu perlahan mendekati mereka, membuat mereka semakin ketakutan. Dika yang sambil menarik Mira berteriak, "Lari, lari sekarang!" Mereka berlari ke arah pintu samping dan berhasil membukanya, dan mereka langsung keluar menuju halaman belakang. Namun, di saat mereka berlari menuju mobil, suara langkah kaki berat terus mengejar mereka. Diiringi derak rantai yang tak henti-henti setiap kali mereka melihat ke belakang. Mereka bisa melihat sosok hantu-hantu itu semakin mendekat. Tangan-tangan mereka meraih seolah ingin menangkap mereka. Di saat tiba di mobil, Dika mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci. Dengan panik, dia akhirnya menemukan kunci mobil itu di saku celananya. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu dan mereka semua langsung masuk ke dalam mobil, berharap bisa segera melarikan diri dari mimpi buruk ini. Dika langsung menekan pedal gas secepat mungkin dan mobil melesat meninggalkan villa tua itu. Namun, suara-suara aneh itu tidak berhenti. Di dalam mobil, mereka masih bisa mendengar derak rantai yang terus mendekat disertai suara jeritan yang menusuk ke dalam telinga. Seolah-olah makhluk-makhluk itu masih mengikuti mereka meskipun villa sudah jauh di belakang. Ardi yang mencoba mematikan radio, tapi suara jeritan tetap terdengar semakin keras dan mengancam. Di saat mereka melaju di jalan pegunungan yang gelap, Mira melihat bayangan di sisi jalan. Bayangan itu adalah sosok wanita yang sama dilihatnya di ruang bawah tanah. Wanita itu berdiri di tengah jalan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Gaun putihnya berkibar-kibar di angin malam. Dika membanting setir untuk menghindari tabrakan dan mobil hampir keluar dari jalan. Tetapi entah bagaimana mereka berhasil mengendalikan mobilnya kembali. Mira yang ketakutan sambil menutupi wajahnya dan air mata mulai mengalir di pipinya berkata, "Aku gak percaya ini terjadi. Kenapa mereka masih mengikuti kita?" Lalu Dika menjawab dengan tegas, "Aku juga gak tahu, tapi kita harus tetap terus maju." Di saat mereka melintasi sebuah jembatan kecil di tengah hutan, mesin mobil tiba-tiba mati. Dika yang mencoba untuk menyalakan kembali, tetapi mobil itu tidak mau bergerak sama sekali. Suasananya hening sejenak, hanya terdengar suara aliran air di bawah jembatan dan angin yang menerpa pepohonan. Di tengah keheningan itu, mereka mendengar suara gemerisik dari luar mobil, seperti sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Ardi yang mulai panik memeriksa kondisi sekitar sambil berkata, "Ada apa lagi nih? Kenapa mobilnya nggak mau nyala?" Lalu Dika yang masih mencoba untuk menyalakan mesin berulang kali menjawab, "Jangan sekali-kalinya mencoba untuk keluar dari mobil." Dan tiba-tiba kaca jendela mobil mereka diketuk dari luar. Suara ketukan itu pelan tetapi cukup untuk membuat mereka semua melompat kaget. Mira perlahan menoleh ke arah suara dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di luar jendela ada wajah seorang pria tua yang menyeramkan dengan mata kosong yang menatap langsung ke dalam mobil. Wajahnya keriput dan penuh luka dengan senyum menakutkan. Mira yang ketakutan semakin menjadi-jadi berteriak, "Ayo cepat nyalain mobilnya Dika." Dika dengan putus asa menekan tombol starter dan tiba-tiba mesin mobil menyala kembali. Dia segera menginjak pedal gas dan mobil melaju dengan kecepatan penuh. Mereka mulai meninggalkan jembatan dan melaju ke jalan utama yang akhirnya
membawa mereka keluar dari hutan. Dan pada akhirnya, liburan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.